only want you, like it's magnetic. Super. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindu Lovian Valensi dengan NPM 2313034042. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai geografi regional Australia dan Oseania. Pertama-tama, saya di sini akan membahas tentang letak astronomis Australia. Letak astronomis benua Australia yakni berada di antara 113 derajat bujur timur sampai dengan 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai dengan 43 derajat lintang selatan. Hal ini menunjukkan sebagian wilayah Australia, tepatnya di bagian utara, memiliki iklim tropis dan sebagian lainnya iklim subtropis dan sedang. Selanjutnya ada letak geografis Australia. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Timur, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Koral. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenal negara-negara bagian di Australia. Australia merupakan negara federal yang terdiri atas 6 negara bagian. Keenam negara bagian Australia adalah New South Wales, Australia Barat, Victoria, Pulau Tasmania, Queensland, dan Australia Selatan. Di sini saya akan membahas tentang New South Wales. New South Wales merupakan kota dan negara bagian yang tertua di Australia dan merupakan kota terpadat penduduknya di Australia. New South Wales beribu kota Sydney. Bagian timur wilayah New South Wales beriklim basah. Bagian terbesar dari Sungai Murray dan Sungai Darling mengalir di daerah itu. New South Wales juga penghasil biri-biri terbesar di Australia. Hasil lainnya berupa buah-buahan, gandum, dan batu bara. New South Wales juga pusat industri dan pelabuhan besar. Di sebelah utaranya terletak kota Newcastle yang merupakan pusat tambang besi dan baja. Selanjutnya ada Australia Barat. Australia Barat mempunyai wilayah terbesar dan terluas di Australia. Wilayahnya terdiri atas plato dan tebing, serta lereng yang curam. Ibu kota Australia Barat adalah Perth. Kota Perth menjadi maju berkat pertambangan mineral. Kota Perth juga disebut dengan City of Light atau dengan sebutan Kota Cahaya dan terletak di muara Sungai Swan dengan pelabuhan bernama Fremantle. Taman suakannya yang terkenal bernama Kings Park menghadap Samudra Hindia. Selanjutnya ada Victoria. Negara bagian Victoria terletak di sebelah selatan New South Wales. Negara bagian itu menerima cukup hujan, tanahnya subur, dan merupakan daerah pertanian yang penting. Padi dan buah-buahan merupakan hasil penting di daerah tersebut. Melbourne merupakan ibu kota negara bagian Victoria. Melbourne merupakan pelabuhan laut yang penting dan kota terbesar kedua di Australia. Di Melbourne terdapat kebun raya yang disebut Royal Botanic Garden. Kota itu terkenal sebagai kota kebudayaan dan olahraga. Selanjutnya ada Pulau Tasmania. Pulau Tasmania terletak di sebelah selatan pantai Victoria. Daerah itu beriklim laut. Hasil pertanian yang utamanya adalah apel. Daerah itu merupakan tempat pariwisata bagi kebanyakan orang-orang Australia. Ibu kotanya adalah Hobart dan kota tertua kedua di Australia.
Kota Hobart memiliki pelabuhan yang menjadi pusat perdagangan dan menjadi jalur lalu lintas perdagangan internasional. Bahan tambang utamanya adalah biji besi. Selanjutnya ada Queensland. Queensland, ibu kotanya adalah Brisbane. Negara bagian itu merupakan pusat industri dan kota terbesar ketiga di Australia. Menurut sejarahnya, kota Brisbane dibangun oleh para narapidana Australia yang dihukum berat. Letak Queensland di tepi sungai Moreton dan dikelilingi bukit-bukit hijau dan kini menjadi kota pariwisata. Daerah itu banyak terdapat sabana dengan suhu udara yang tinggi. Hasil pertaniannya berupa nanas dan tembakau. Wol merupakan bahan perdagangan utama. Selanjutnya ada Australia Selatan. Australia Selatan beribu kota di Adelaide. Kota itu merupakan kota kebudayaan sehingga sering dijadikan tempat festival seni internasional. Setiap 2 tahun sekali, para tokoh musik, drama, dan tari dari seluruh dunia berkumpul di kota itu untuk menikmati pagelaran kebudayaan. Selanjutnya di sini saya akan membahas Oseania. Oseania adalah sebuah kawasan geografis yang terdiri dari banyak pulau yang tersebar di Samudra Pasifik, meliputi wilayah yang sangat luas, namun dengan dataran yang relatif kecil. Secara umum, Oseania dibagi menjadi 3 subkawasan besar. Yang pertama ada Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia. Yang pertama ada Melanesia. Melanesia terletak di sebelah barat daya Pasifik dan mencakup negara-negara serta wilayah dengan populasi terbesar di Oseania, khususnya Papua Nugini. Negara-negara yang termasuk ke dalam Melanesia termasuk pertama ada Papua Nugini. Berbatasan dengan Indonesia di bagian barat Pulau Papua. Negara ini sangat beragam secara etnis dan bahasa, dengan lebih dari 800 bahasa yang digunakan. Yang kedua ada Fiji, negara kepulauan yang terkenal dengan pariwisatanya, terletak di sebelah timur Papua Nugini. Yang ketiga ada Kepulauan Solomon, rangkaian kepulauan di sebelah timur Papua Nugini. Yang keempat ada Vanuatu, negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik Selatan, di sebelah timur Australia. Dan yang kelima ada Caledonia Baru, wilayah seberang laut Prancis, terletak di sebelah timur Australia. Caledonia Baru memiliki status khusus sebagai wilayah Prancis. Yang kedua ada Mikronesia. Mikronesia terletak di sebelah utara Melanesia dan mencakup banyak pulau kecil di bagian barat Laut Pasifik. Negara-negara dalam Mikronesia termasuk yang pertama ada Republik Palau, negara kecil yang terdiri dari sekitar 340 pulau. Yang kedua ada Federasi Mikronesia, terdiri dari 4 negara bagian utama yang tersebar di lebih dari 600 pulau. Yang ketiga ada Kepulauan Marshall, terkenal karena sejarah uji coba nuklir di masa Perang Dingin. Yang keempat ada Nauru, negara pulau terkecil di dunia baik dari segi luas maupun populasi. Yang kelima ada Kiribati. Negara ini tersebar di banyak atol di sepanjang Khatulistiwa. Yang keenam ada Guam, itu wilayah Amerika Serikat, dan Kepulauan Mariana Utara, wilayah Amerika Serikat. Merupakan wilayah seberang laut Amerika Serikat yang berada di Pasifik Barat. Yang ketiga ada Polinesia. Polinesia mencakup wilayah terluas secara geografis, membentang dari Hawaii di utara hingga Selandia Baru di selatan, dan Pulau Paskah di timur. Negara-negara dalam Polinesia termasuk yang pertama ada Selandia Baru, negara terbesar dan paling maju di Oseania setelah Australia, terletak di barat daya Pasifik. Yang kedua ada Samoa, negara kepulauan yang terbagi menjadi Samoa atau negara merdeka dan Samoa Amerika atau wilayah Amerika Serikat.
Yang ketiga ada Tonga, monarki dan konstitusional di Pasifik Selatan. Yang keempat ada Tuvalu, salah satu negara dengan penduduk dan daratan terkecil di dunia. Yang kelima ada Tahitian atau Polinesia Prancis atau wilayah Prancis, wilayah seberang laut Prancis yang mencakup banyak pulau terkenal seperti Tahiti. Yang keenam ada Hawaii, negara bagian Amerika Serikat terkenal sebagai tujuan wisata utama di Pasifik Utara. Dan yang terakhir ada Pulau Paskah, wilayah Chili, terkenal dengan patung-patung Moai yang misterius. Oseania juga mencakup Australia sebagai negara dan benua tersendiri. Meskipun Australia kadang-kadang dikelompokkan secara terpisah dari kepulauan Pasifik lainnya, Australia adalah negara terbesar dan ekonomi paling maju di kawasan ini. Selain itu, Selandia Baru juga dianggap sebagai bagian penting dari Oseania. Selanjutnya adalah ciri-ciri geografis dan budaya Oseania. Oseania adalah salah satu kawasan yang paling terpencil di dunia, terdiri dari pulau-pulau yang tersebar luas di Samudra Pasifik. Penduduk Oseania sangat beragam, dengan ribuan kelompok etnis dan bahasa. Kebanyakan penduduknya berasal dari kelompok Polinesia, Melanesia, dan Mikronesia. Budaya dan tradisi suku asli sangat penting, dengan banyak negara yang berusaha mempertahankan warisan dan luhur mereka. Yang terakhir adalah wilayah ini juga sangat rentan terhadap perubahan iklim, terutama negara-negara pulau kecil yang menghadapi resiko kenaikan permukaan air laut. Oseania secara keseluruhan memainkan peran penting dalam ekosistem global, geopolitik, dan budaya. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.